Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Israita Nurbaiti, NPM 1951040083 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman dan kufur menurut aliran Maturidiyah dan aliran Khawarij. Menurut aliran Maturidiyah, munculnya aliran Al-Maturidi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan aliran Asy'ariyah. Kedua tokoh aliran tersebut memiliki kesamaan dalam hal perkembangan kalamnya. Keduanya sama-sama dihadapkan dengan pemikirannya yang menggoncangkan spiritualitas ideologi umat Islam kala itu, terlebih setelah peristiwa Al-Mahdi. Dalam masalah iman, Al-Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah meyakini dengan hati, bukan semata-mata mengucapkan dengan lisan. Ia berargumentasi dengan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 14 yang artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman belum sampai di dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Ia tidak pernah mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut dipahami Al-Maturidi sebagai usaha penegasan bahwa keimanan tidak cukup hanya dengan perkataan saja, tapi diyakini oleh hati. Apa yang diucapkan oleh lisan dalam bentuk pernyataan menjadi batal apabila hati tidak mengetahuinya. Aliran Maturidiyah Samarkand. Menurut aliran Maturidiyah Samarkand, iman adalah meyakini dengan hati, bukan semata-mata mengucapkan dengan lisan. Al-Maturidi tidak sampai di sini. Menurutnya tasdik, seperti yang dibicarakan di atas, harus diperoleh dari ma'rifah. Tasdik hasil dari ma'rifah diperoleh dari penalaran akal, bukan semata-mata berdasarkan wahyu. Jadi menurut aliran Maturidiyah Samarkand, iman adalah tasdik yang diperoleh dari ma'rifah. Meskipun demikian, ma'rifah menurutnya bukan semata-mata menimbulkan esensi iman, tetapi menjadi faktor penyebab kehadiran iman. Mengenai fluktuasi iman, Al-Maturidi belum memberikan pandangan secara jelas, namun komentarnya terhadap Al-Fiqh Al-Akbar karya Abu Hanifah cukup memberi isyarat penolakan Al-Maturidi terhadap fluktuasi iman. Berbeda dengan Abu Hanifah, Al-Maturidi memiliki perbedaan individu dalam hal iman. Hal ini dibuktikan dengan penerimaannya terhadap hadis Nabi yang menyatakan bahwa skala iman Abu Bakar lebih berat dan lebih besar daripada skala iman seluruh manusia. Sedangkan Maturidiyah Bukhara mengembangkan pendapat yang berbeda. Dalam masalah iman, Maturidiyah Bukhara memiliki faham yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Keduanya beranggapan bahwa iman tidak akan sampai kepada kewajiban mengetahui adanya Tuhan. Olehnya itu, iman tidak bisa mengambil bentuk ma'rifah atau amal, tapi haruslah merupakan keyakinan dengan hati atau mengucapkan dengan lisan. Menurut aliran Khawarij, munculnya sebuah aliran terkadang mendahului bangunan pemikiran di dalamnya. Akan tetapi setelah ia mampu mempertahankan eksistensinya di kancah pergolakan pemikiran dengan sejumlah pengikutnya, maka lahirlah tokoh dengan mengusung bangunan pemikiran yang api. Aliran Khawarij merumuskan dasar-dasar pemikirannya untuk berdiri tegak di tengah pergolakan, baik secara internal maupun eksternal aliran. Ini mengindikasikan adanya perpecahan di antara kubu Khawarij, tetapi tetap memiliki kesamaan dalam pokok-pokok ajarannya. Di antara pokok ajaran tersebut ialah mengenai
mengenai pelaku dosa besar. Berbicara mengenai pelaku dosa besar, secara tidak langsung kita membahas tentang iman dan kufur. Iman menurut aliran Khawarij adalah bukan hanya mengakui dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja, akan tetapi amal ibadah dan kewajiban agama juga merupakan bagian dari keimanan. Menurut aliran Khawarij, orang yang tidak melakukan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya yang diwajibkan Islam, orang tersebut adalah termasuk kafir. Jadi apabila seorang mukmin melakukan dosa besar maupun dosa kecil, orang tersebut termasuk kafir dan wajib diperangi dan boleh dibunuh. Hartanya pun boleh dirampas dan termasuk ke dalam harta ghanimah. Dalam hal ini, Khawarij mengatakan bahwa kufur adalah sikap seseorang yang ingkar dan tidak menjalankan apa yang diwajibkan oleh Al-Quran. Dan Khawarij juga menyebut sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan semua orang yang terlibat di dalam peristiwa tahkim dengan sebutan kafir. Ini dikarenakan bahwa Khawarij memandang tidak ada hukum manusia dan semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Persoalan siapa yang masih Islam dan siapa yang kafir menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda, sehingga kubu Khawarij mengalami perpecahan dengan beberapa golongan atau sekte. Berikut adalah beberapa golongan atau sekte di dalam Khawarij. Yang pertama, sekte Muhakimah. Golongan ini adalah golongan Khawarij murni atau golongan yang pertama kali muncul seperti yang dibicarakan di atas. Kufur di sini adalah semua orang yang terlibat di dalam peristiwa tahkim telah berdosa besar dikatakan kufur di dalam aliran ini. Yang kedua, sekte Asy'ariyah. Menurut golongan ini, orang yang beriman adalah dari golongan mereka sendiri. Orang yang mau berhijrah dan tidak pernah melakukan dosa besar. Dan orang Islam yang bukan dari golongan mereka yang menolak untuk berhijrah dianggap musyrik. Mereka pun menghalalkan membunuh orang yang dianggap musyrik, termasuk anak dan istrinya. Yang ketiga, sekte Najdah. Golongan Najdah saja yang dianggap beriman walaupun sudah melakukan dosa besar. Menurut mereka, orang yang sudah melakukan dosa besar akan menjadi kekal dan kafir di dalam neraka. Hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Adapun jika pengikutnya melakukan dosa besar, betul akan mendapatkan siksaan, tetapi bukan di dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Yang terakhir, sekte Asy'ariyah. Sebagai aliran yang menitik beratkan iman dan amal perbuatan, iman menurut aliran ini adalah golongan Asy'ariyah yang tidak melakukan dosa besar, dan anak dari orang yang dianggap kafir masih dikategorikan beriman selama dia tidak mengikuti orang tuanya. Anak dari seorang yang dianggap kafir tidak lantas menjadi kafir